Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziatul Rizkia. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran kelas B Tadris Bahasa Indonesia 2019. Nah, di sini saya akan mengajak kalian semua untuk lebih mengenal tentang kalimat deklaratif. Jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia jumlahnya cukup banyak. Salah satu jenis kalimat dalam bahasa Indonesia yaitu jenis kalimat berdasarkan isinya. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah jenis kalimat berdasarkan isi lainnya, yaitu kalimat deklaratif. Hal-hal yang akan dibahas dalam video kali ini adalah seputar pengertian, ciri, fungsi, aturan penulisan, macam-macam kalimat deklaratif beserta contoh kalimatnya. Pembahasan yang pertama adalah tentang pengertian kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang memberikan informasi atau memberitakan tentang suatu peristiwa. Selain itu, kalimat deklaratif juga dapat diartikan sebagai kalimat yang berisi pernyataan, fakta, atau pendapat. Kalimat deklaratif dapat pula disebut dengan kalimat berita. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi informasi, pernyataan, fakta, atau pendapat untuk memberitahukan suatu peristiwa. Pembahasan yang kedua, ciri-ciri kalimat deklaratif. Ciri yang pertama, bersifat informatif. Kalimat deklaratif atau kalimat berita dapat berupa informasi yang disampaikan langsung oleh orang yang bersangkutan. Lalu dapat pula informasi yang berasal dari orang ketiga. Ciri yang kedua, tidak memerlukan jawaban dari lawan bicara. Ciri yang ketiga, bersifat tidak memaksa. Hal ini disebabkan seseorang yang menyampaikan kalimat deklaratif atau informasi tidak harus mendapatkan balasan atau jawaban dari lawan bicara. Ciri yang keempat, berintonasi netral atau datar. Dan ciri yang terakhir, yang kelima, selalu diakhiri dengan tanda baca titik. Tanda baca titik di sini berfungsi sebagai tanda akhir atau penutup dari penyampaian informasi oleh narasumber. Nah, selanjutnya melihat dari fungsi kalimat deklaratif di sini adalah untuk memberikan informasi berita yang biasanya berisi pernyataan, pendapat, ataupun fakta tentang suatu peristiwa. Dengan fungsinya yang berupa informasi, maka penggunaan bahasanya harus jelas, sesuai fakta, dan tidak dilebih-lebihkan. Sedangkan aturan penulisan pada kalimat deklaratif ini tidak ada aturan khusus dalam penulisannya. Hanya saja perlu diperhatikan unsur-unsur kalimatnya seperti subjek, predikat, objeknya. Pada beberapa jenis kalimat deklaratif umumnya menggunakan pola kalimat sesuai SPOK. Namun, ada pula yang tidak sesuai pola SPOK. Pembahasan selanjutnya adalah tentang macam-macam kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif di sini dapat diklasifikasikan menjadi 5 macam. Di antaranya kalimat deklaratif aktif, kalimat deklaratif pasif, kalimat deklaratif inversi, kalimat deklaratif langsung, dan kalimat deklaratif tidak langsung. Berikut di bawah ini penjelasan mengenai macam-macam kalimat deklaratif. Yang pertama adalah kalimat deklaratif aktif. Kalimat deklaratif aktif adalah kalimat berita yang subjeknya melakukan tindakan terhadap objek. Kalimat deklaratif aktif terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kalimat deklaratif aktif transitif, dan yang kedua, kalimat deklaratif aktif intransitif. Nah, baik, agar lebih mengerti, saya akan menjelaskan maksud dari kalimat deklaratif aktif transitif dan kalimat deklaratif aktif intransitif. Kalimat deklaratif aktif transitif adalah kalimat berita yang memiliki unsur objek di dalamnya. Kalimat ini umumnya memiliki predikat dengan imbuhan me. Kalimat deklaratif jenis ini juga dapat diubah menjadi kalimat bentuk pasif. Contoh kalimatnya seperti ini. Karang Taruna Desa Sukmajaya mengadakan acara santunan anak yatim pada 15 Mei 2020. Ini dalam bentuk aktif. Sedangkan dalam bentuk pasif, pada 15 Mei 2020 diadakan acara santunan anak yatim oleh Karang Taruna Desa Sukmajaya.
Selanjutnya adalah kalimat deklaratif aktif intransitif. Kalimat deklaratif aktif intransitif adalah kalimat berita yang tidak harus disisipi unsur objek di dalamnya. Pola atau struktur dari kalimat deklaratif aktif intransitif biasanya berbentuk subjek predikat keterangan. Predikat dalam kalimat jenis ini umumnya menggunakan kata kerja berimbuhan ber. Seperti contoh, mereka sedang berdiskusi di kelas. Mereka di sini kedudukannya sebagai subjek, sedang berdiskusi sebagai predikat, dan di kelas adalah sebagai keterangan. Nah, untuk macam-macam kalimat deklaratif yang kedua, di sini ada kalimat deklaratif pasif. Kalimat deklaratif pasif adalah kalimat berita yang subjeknya menerima tindakan dari objeknya. Kalimat deklaratif pasif juga diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama kalimat bentuk deklaratif pasif biasa dan yang kedua adalah kalimat deklaratif pasif zero. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna tentang kalimat deklaratif pasif biasa ya. Jenis kalimat ini merupakan kalimat deklaratif atau kalimat berita aktif yang diubah ke dalam bentuk pasif. Predikat yang digunakan dalam kalimat ini umumnya menggunakan imbuhan di, ter, dan kean. Contoh kalimatnya yang pertama, perahu layar itu diterjang oleh ombak pada malam hari. Rambutnya tertiup angin. Contoh lain, ada banyak kejanggalan di balik kecelakaan tersebut. Nah, kalimat deklaratif pasif zero, jenis kalimat ini merupakan kalimat deklaratif yang predikatnya menggunakan akhiran an. Lalu, objek pada jenis kalimat ini tidak memerlukan sisipan dari kata lain. Contoh kalimatnya adalah, akan aku sampaikan salammu kepadanya. Macam selanjutnya adalah kalimat deklaratif inversi. Kalimat deklaratif inversi adalah kalimat berita yang predikatnya mendahului subjek. Contoh kalimatnya adalah, dicurinya mobil mewah itu dari garasi. Pulanglah dia ketika ibunya memanggil. Selanjutnya, kalimat deklaratif langsung. Kalimat deklaratif langsung adalah kalimat berita yang dikutip sama persis seperti yang disampaikan orang tersebut. Orang tersebut di sini adalah narasumber. Ciri dari kalimat ini ditandai dengan tanda baca petik. Contoh kalimatnya, aku akan pulang terlambat hari ini. Jelas Darwin. Dalam kalimat aku akan pulang terlambat hari ini ada tanda petiknya. Biasanya ada dalam novel. Selanjutnya, kalimat deklaratif tidak langsung. Kalimat deklaratif tidak langsung adalah kalimat berita yang bertujuan untuk melaporkan ucapan atau perkataan orang lain. Contoh kalimatnya seperti ini. Fahri mengatakan bahwa dirinya tidak akan kembali lagi ke Indonesia. Jenny mengatakan bahwa Sony mengalami kecelakaan sore ini. Terima kasih. Nah, gimana ilmu kamu tentang jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia? Semakin bertambah kan? Semoga pembahasan ini dapat membantu kamu untuk mengenali jenis-jenis kalimat berdasarkan isinya ya. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.